masyarakat kita mendapatkan pendidikan yang benar? Mudahkah masyarakat kita mendapatkan pendidikan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah? Kadang-kadang ada pendidikan semakin mantap, dia semakin pandai, semakin jauh sama Allah. Yang kita inginkan adalah bagaimana seseorang itu mendapatkan ilmu, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjaga harta. Mudahkah kita mendapatkan harta, kemudian mengembangkan harta, dan harta kita nggak diganggu sama orang? Bahasa sederhana, negeri itu aman. Istilahnya kalau kita tinggalkan motor di luar, nggak kita kunci, nggak hilang. Itu ciri masyarakat sejahtera. Itu mungkin tidak dapat dari sini, kita dapatkan di luar negeri sana. Bagaimana keamanan, kenyamanan itu terjadi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum lagi kemudian menjaga keturunan, keluarga. Dan ini nanti dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali menjadi hal yang kedua. Saya masuk ke hal yang kedua. Yang pertama tadi terpenuhinya kebutuhan pokok. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, masyarakat itu sejahtera apabila adanya kekokohan rumah tangga. Kenapa? Karena pilar masyarakat itu adalah rumah tangga. Kalau masyarakat rumah tangganya rusak, keturunannya rusak. Tingkat perceraian tinggi di satu daerah itu menunjukkan masyarakat itu tidak sejahtera. Saya dapatkan informasi dari data yang saya lihat, yang saya dapatkan dari beberapa peneliti, tingkat perceraian kita di Aceh ini cuma sangat tinggi. Bukan hanya tingkat kemiskinan katanya, perceraian juga tinggi. Dan salah satu penyebab perceraian itu tinggi di Aceh, itu adalah faktor ekonomi. Itu menunjukkan masyarakat kita tidak sejahtera. Kenapa? Karena suaminya sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ketika suaminya sulit dapatkan pekerjaan, income-nya tidak ada. Ketika income-nya tidak ada, dia tidak bisa menjadi seorang suami yang baik yang mengcover kebutuhan keluarganya. Ketika dia tidak mampu mengcover kebutuhan keluarganya, anaknya nggak sekolah. Ketika anaknya tidak sekolah, maka sumber daya manusia muslim ke depan itu akan terancam. Ini sesuatu yang menjadi circle Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu penyebab rumah tangga itu kokoh dari sisi finansial mereka berjalan secara normal. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau rumah tangga ini goyang, maka kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, masyarakat itu akan menjadi rentan dari kerusakan. Nah, yang ketiga, yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Ghazali menyebutkan ciri masyarakat sejahtera itu kedermawanan sosialnya begitu masif. Kalau bahasa Al-Quran dari washkurulah, bersyukurlah kamu. Kedermawanan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, masyarakat itu sangat gemar untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi mereka mudah bersedekah, mereka mengeluarkan zakat, mereka tidak bisa melihat orang yang kemudian berada dalam kesulitan, mereka akan datang untuk membantu. Kemarin lumayan viral jemaah yang dimuliakan oleh Allah, serah terima jabatan Kapolres Padang Panjang. Mungkin Bapak ada yang membacanya. Bagaimana seorang Kapolres ketika serah terima jabatan itu, tiba-tiba ada seorang anak nyelonong masuk dari barisan yang dijaga, dikawal oleh para polisi. Dia masuk dan dia membawa kuih di atas kepalanya. Orang semuanya diam, mau dihalau anak itu tidak berani. Ternyata dia menuju ke dalam mimbar. Ini masih viral. Tadi pagi saya masih lihat ada kawan-kawan kita yang sedang posting, dan itu kejadiannya benar. Lalu Kapolres itu mengambil anak tersebut, lalu dia mengatakan, wahai anakku, jangan bersedih, Bapak akan melanjutkan ke tempat kerja yang baru. Insya Allah kamu akan ada bapak-bapak yang lain akan menolong kamu. Ternyata jemaah ini dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi dengan anak ini? Pak Kapolres ini kedermawanan sosialnya sangat tinggi. Setiap hari kalau ketemu anak ini, kue yang dibawa oleh anak ini diboyong, dibayar, dibeli semua oleh dirinya. Saya berinding nih Pak. Kenapa? Karena anak ini pagi-pagi udah jualan kue. Tujuannya supaya dia bisa bersekolah. Dibeli semuanya oleh Pak Kapolres. Habis pulang sekolah dia jualan lagi. Ketemu Kapolres dibeli lagi semua. Lalu dia merasa ini Pak, merasa. Ini Bapak ini mau pergi, siapa lagi yang akan menjadi orang tua saya yang akan membeli makanan saya? Dia datang, dia menangis. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Pak Kapolres ambil mikrofon. Itu di luar, artinya tidak sesuai dengan protapnya. Beliau mengatakan, ini tanggung jawab kalian. Kalau anak ini putus sekolah setelah aku pergi dari sini, suatu hari aku akan balik ke Padang Panjang dan aku akan minta pertanggungjawaban sama sekalian. Kenapa anak ini putus sekolah? Masya Allah. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang seperti ini.
Kita butuh pemimpin-pemimpin yang memberikan ketauladanan, memberikan kedermawanan, ketentraman. Dan itu yang dipraktekkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ketika dia diangkat menjadi khalifah, maka pekerjaan pertama yang ia lakukan, dia infakkan semua hartanya untuk negara. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka masa Umar bin Abdul Aziz tidak terlalu lama dia memerintahkan, tapi negeri pada waktu itu menjadi negeri yang sangat aman, damai, sampai zakat itu tidak tahu diberikan kepada siapa. Sudah tidak lagi sesuai zakat itu diberikan sesuai dengan perintah Al-Quran dalam surat Taubah. Zakat itu diberikan kepada non-muslim. Zakat itu diberikan kepada laki-laki, anak-anak muda yang ingin menikah tapi maharnya tidak ada. Dikasih itu zakat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu pertanyaannya, apakah income pendapatan masyarakat pada waktu itu tinggi? Ada yang menyatakan seperti itu, tapi dari riset yang saya coba dalami, yang saya baca dari beberapa referensi, bukan hanya itu, tapi masyarakatnya itu adalah masyarakat yang sangat gemar membantu orang lain. Kenapa? Ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Diinfakkan seluruh hartanya untuk negara, untuk kesejahteraan masyarakat. Maka kemudian masyarakat yang ada di sana pun gemar untuk membantu. Jadi kalau bahasa sederhana begini, kalau di rumah di tetangga kita itu ada orang miskin, dia tidak perlu ke Baitul Mal. Dia nggak perlu nyari orang lain. Kenapa? Kami tetangga yang akan mengcover kebutuhan dia. Kenapa? Karena mereka mempraktekkan hadis Rasulullah. Tidak beriman seseorang muslim yang tidur dalam keadaan kenyang di malam hari sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Maka jejaring masyarakat itu menjadi sangat kuat untuk saling ta'awun, tolong menolong di antara sesama mereka. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyarakat yang suka menolong, masyarakat yang dermawan itu ciri daripada masyarakat yang sejahtera. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini masih lihat kalau di kota Banda Aceh, di Aceh terutama khusus secara umum, kita sering melihat masih banyaknya masyarakat kita yang begini di mana-mana. Malah di antara mereka yang ada fisiknya yang kuat. Kalau kita lihat dia bukan dari Banda Aceh, dari berbagai daerah datang ke sini. Pertanyaannya, bagaimana dengan tetangganya? Bagaimana dengan pemerintah di sana? Bagaimana dengan masyarakat kaya yang ada di sana? Belum lagi kita sedih melihat orang membangun masjid, saudara-saudara kita membangun masjid, tapi menjaring uang di samping jalan. Risiko kematiannya sangat tinggi. Bisa kecelakaan. Pertanyaannya, kenapa rumah Allah harus nyaring uang seperti itu? Biasa saja jaring itu digunakan untuk nangkap ikan, ini nangkap uang. Nah, pertanyaannya, mana kita orang-orang yang dimudahkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau masyarakat itu masih pelit, indikasinya pekerjaan masih sulit. Sehingga dia kemudian tidak suka untuk berderma karena pendapatannya pun sulit. Oleh karena itu, ada simbiosis, Pak, ada hubungan mata rantai yang sangat kuat dalam hal ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan kepada kita. Pertama, kita mudah mendapatkan kebutuhan dasar kita, apapun dia. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan, kekokohan rumah tangga. Karena kekokohan rumah tangga itu sangat diawali oleh terpenuhnya kebutuhan dasar dalam rumah tangga, sandang, pangan. Termasuk, Pak, kenapa rumah tangga hari ini hancur, Pak? Karena banyaknya film porno yang beredar, Pak. Sehingga istrinya tidak cantik lagi, lebih cantik film tukang artis film porno, Pak. Itu kebutuhan dasar juga, Pak. Bagaimana kemudian jangan sampai film seperti ini ya yang dinonton itu bisa merusak rumah tangga tersebut. Ini kan hal yang harus dijaga dalam menjaga keturunan, menjaga rumah tangga. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, saya ulang sekali lagi, yang ketiga, kedermawanan sosial. Mudah-mudahan kedermawanan sosial kita, apalagi ini menjelang bulan suci Ramadan, mari kita tumbuhkan dan mudah-mudahan bertahan dalam waktu yang lebih lama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.